Itu nanti mungkin ini sekali bikin dua slide ya, inhalasi sama terakhir terkait dengan ophthalmic ya. Ini Mbak Vidya baru masuk, mungkin ini apa ngisi daftar hadir di Eldiru ya, biar ini. Baik, diingatkan Mbak Jamilah, Mbak Aulia, Mbak Vidya supaya ngisi daftar hadir di Eldiru. Jadi pertemuan terakhir saya akan memaparkan tentang pengembangan penyediaan farmasi inhalasi dan nanti ophthalmic ya. Ini seperti yang sudah-sudah dan seperti kita kemarin diskusi lama di itu bahwa saya adalah orangnya yang senang hal-hal yang tidak biasanya. Jadi ini inhalasi juga nanti akan saya paparkan apa paper-paper artikel yang terkait ya yang menurut saya salah satu atau di antara riset-riset kekinian terkait nanti inhalasi-inhalasi yang satunya tentang ophthalmic ya. Nah, kalau terkait inhalasi secara ini sudah ini ya, jadi dia obat yang diberikan melalui saluran pernafasan, inhaler kalau ini ya, itu yang konvensional ya. Jadi dia tujuannya adalah memberikan efek lokal paru-paru, lung, ya, sistemik ya. Kemudian keunggulannya onset cepat, dari first pass metabolism ini kalau yang inhalasi ini sudah saya share di Eldiru. Kemudian ya bahkan nggak saya share di sini saya nggak ada di beberapa artikel ya beberapa artikel ilmiah terkini ya terkini dalam arti relatif baru itu inhalasi juga digunakan salah satu strategi untuk pendekatan ke penyakit ke otak ya brain drug delivery ya karena ya salah satu tantangan untuk obat di otak itu kan namanya brain blood barrier ya. Nah, sehingga untuk mencapai kesananya ini kan di antara salah satu pendekatannya adalah dengan pendekatan inhalasi. Jadi dia dihirup, harapannya dia dapat ke otak gitu. Eh ya jelas karena dia dihirup jadi dipengaruhi oleh ukuran partikel dan aliran udara. Eh ini gambarnya ya. Jadi makanya ya nanoteknologi ya kan teknologi berukuran nanometer ya itu aplikasinya banyak sekali ya termasuk juga untuk sediaan yang di ini kan inhalasi ini ya eh jadi kenapa nanoteknologi nanomedicine nanopartikel itu bisa masuk dalam segala bidang atau segala delivery farmasi karena ukurannya bisa dari sini trakea ya trakea ukurannya segini ya. eh, yang ini ukurannya adalah mikrometer ya. Trakea, bronkus, bronchiolis, respiratory bronchiolis, alveolar ya. Sementara ukuran nanometer itu kan satu nanometer adalah 1/1000 mikrometer. So, betapa ini kecilnya sehingga eh, ya dengan pendekatan nano dia bisa melewati trakea, bisa melewati bronkus intrapulmonari, bisa melewati bronchiolis. Nah, seperti ini ya. Ini dihirup ya, ini bisa melewati hidung, bisa juga melewati mulut ya. Ini inhalasi, pernapasan. Nah, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, ini jaringan di paru-parunya ya. 0,55 dia 0,55 mm diameternya atau 0,55 mm setara dengan 500 mikrometer. 500 mikrometer setara dengan 500.000 nanometer. Nah, jadi kalau misalkan katakanlah kita average ukuran nanopartikel yang tergede 100 nanometer, 500.000 dibagi 100 berarti ada 5.000 partikel bisa di sana. Ya. Itu kalau ini ya. Jadi sangat ini. Ya. Ini dua tiga generasi, kemudian ke 600 juta. Ini alveolar lebih gede lagi, 250 sampai 300 mikrometer. Jadi ini eh, di antaranya. Jadi tadi ini kan umumnya ya startnya tadi dia inhalasi adalah untuk ke ulang di sini paru-paru lokal. Startnya adalah sejarahnya adalah untuk paru-paru karena eh, saya sering ini di mana-mana bahwa untuk drug delivery pengantaran obat yang paling populer adalah oral. Namun tidak semua pengantaran oral itu bisa dicapai oleh
obat karena karakter sifat dari obat macam-macam sehingga kemudian berkembang ada transdermal, parenteral dan masuk salah satu pengembangannya adalah inhalasi ya karena misalkan sekali lagi sarannya awal dari lokal ya paru-paru. Betapa kalau misalkan kita minum obat oral, padahal tujuannya paru-paru itu kan bisa kebayang rutenya ya, sehingga kurang kurang cepat, sehingga kemudian muncullah inhalasi. Nah, ini awalnya di paru-paru. Nah, terus kemudian tadi saya sempat ini kan sekarang salah satu pengembangannya adalah ke otak ya. Jadi di sini di saluran ini ya ini ada pernafasan syaraf-syaraf yang dia terkoneksi ke otak. Nah, di situ kemudian dia bisa untuk otak. Nah, jenis-jenis inhalasi ya ada ini yang paling nama terdus inhaler. Jadi inhaler eh, dengan dosis yang sudah ditetapkan. Kemudian ada dry powder inhaler. Jadi dia ini kan di mulut ya, Ustaz ya. Mulut. Ini dry powder inhaler berarti dia inhaler dia bentuknya serbuk kering dry powder. Jadi dia juga ini mulutnya ini buat ini dia juga disedot. Nah, kemudian ada nebulizer. Nebulizer ini ya ini alhamdulillah Mbak Jamila, Mbak Aulia, Mbak Vidya sudah menikah semua ya. Dan sepertinya kalau saya dengar ceritanya sudah punya anak ya. Ini sekarang anak kita kesulitan bernafas, salah satu mendekatnya ada dengan nebulizer ya. Jadi ada asap di situ. Nah, asap itu sebenarnya sendiri aerosol ya kalau dalam konteks farmasi. Jadi dia suspensi cairan di dalam udara. Nah, ini nebulizer. Kemudian inhalasi larutan atau suspensi. Nah, di sini ada propelan dengan ditekan ini tertentu, jadi dia bisa masuk ke dalam mulut kita. Yang terkini juga ada namanya soft mist inhaler. Ya, jadi dia inhaler dengan mist itu seperti embun ya, embun yang lunak, yang soft, yang lembut. Itu pengembangannya. Ya. Dan ya dari sisi farmasi, konteks-konteks seperti ini, kekinian teknologi ini ya kita masih banyak belajar dari dunia negara-negara yang lebih maju. Ya. Dengan dalam formulasi yang perlu diperhatikan, saya ini kan bahwa yang pertama adalah harus dipastikan zat aktif. Ini ya, jadi ketika kita mau memformulasikan suatu obat, concern perhatian utama kita adalah sifat fisikokimia dari obat itu. Nah, dalam konteks ini misalkan inhalasi, ya kita mau apa, ya dan tuliskan sini, ya apakah kita mau larutan, suspensi? Kalau ini larutan suspensi, dia ada propelannya sendiri. Jadi propelan itu pendorong. Ya. Tapi kalau yang nebulizer, ya dia tidak ada propelan di sana. Jadi dia dengan sedot. Kalau ini tinggal ini ada tombolnya ya katup. Jadi dia dengan dipencet-pencet dia akan keluar larutan atau suspensinya. Karena di sini ada propelannya. Sementara nebulizer ini dia dengan dihirup di nafas dia ini sendiri. Jadi dia nggak perlu propelan seperti itu. Tapi dia makanya di sini dia nebulizer aerosol. Ya. Nah, ketika kita mau formulasi, kita startnya dari zat aktifnya. Zat aktif kita sifat fisikokimianya bagaimana? Kemudian kita kembangkan berikutnya di sini tadi ada eksipien. Eksipien yang paling utama dari aerosol adalah diantaranya propelan. Ya, propelan itu senyawa yang dia dapat mendorong keluarnya obat. Ya. Kemudian dan lain-lain. Ya. Eksipien apa dan lain-lainnya? Ya eksipiennya ya tambahan ya. Jadi saya sampaikan propelan adalah backbone-nya. Kalau misalkan dalam tablet, backbone-nya apa? Pengikat. Ya, pengikat penghancur. Ya. Kalau dalam suspensi apa? Backbone-nya suspending agent. Ya, senyawa yang dapat mensuspensikan. Ya. Backbone dalam artian kalau nggak ada itu sediaannya nggak akan jadi. Sirup apa backbone-nya? Pelarut. Ya, yang belum bisa dinikan larutan pelarut. Nah, emulsi apa backbone-nya? Surfaktan. Gitu. Kayak gitu ya. Kalau misalkan ini propelannya mau seperti apa? Masalah eksipien kan bahan tambahan. Kalau misalkan di sini inhalasi, eksipiennya apa? Selain tadi propelan, dia juga ada misalkan buat penstabil aerosolnya. Ya.
Juga ada misalkan kalau misalkan dia dalam suspensi harus ada suspending agentnya. Nah, ini bahan-bahan eksipien yang dipilih ini harus dipilih yang dia dapat mensupport stabilitas, mensupport supaya potensi dari aktif ini tetap ada. Ini kemudian perangkat inhalasi ada inhaler, nebulizer, teknologi pengantaran ada aerosol, ada dispersi serbuk padatan. Ukuran partikel ya, saat ini semakin kecil ukuran partikelnya akan semakin eh, mudah terpenetrasi. Ya. Yang perlu diperhatikan juga ada stabilitas fisika dan kimia. Kemudian pemilihan eksipien tadi sudah dengan sesuai dengan perangkat inhalasi. Maksudnya kita mau menggunakan apa? Nebulizer, DPI, apa tadi DPI dry powder inhaler atau MDI meter dose inhaler tentang inhalasinya. Di teknologi tentang inhalasinya ada MDI meter dose inhaler, ada propelan, ada valve itu kayak katup ya, aktuator, terus DPI dry powder inhaler. Jadi dia serbuk padat dry powder inhaler. Alat napas pasien, carrier pembawa, nebulizer, ultrasonik atau jaringan mesh. Ya. Untuk mutusin inhalasi ada aerodynamic particle size distribution. Jadi distribusi ukuran partikel secara aerodinamik ya. Ya, ya karena tadi kan dia di udara. Jadi harus kalau suspensi biasa ada uji sedimentasi ya. Jadi untuk mengetahui berapa banyak obat yang dia mengalami sedimentasi. Nah, kalau di inhalasi ya harus perhatikan jangan sampai kemudian suspensi aerosolnya mengendap sehingga kemudian dia nggak bisa di dihirup atau disemprotkan. Kemudian ada emitted dose, dose yang dikeluarkan dan juga fraksi partikel halusnya. Dan kecepatan alirnya, kecepatan semprotnya, stabilitasnya, dan juga konsistensi dosis per aktuasi. Nah, ini uji mutunya. Contoh obat, nah ya tadi sudah saya sampaikan bahwa start kalau sudah dibilang start kemunculannya awalnya adalah untuk paru-paru ya untuk pernafasan. Sehingga kalau di Indonesia sepertinya inhalasi ya kebanyakan ini memang ya untuk bronkodilator ya orang-orang yang susah bernafas ya, penyakit asma ya, yang benar-benar harus diberikan terapi segera supaya nafasnya bisa lega salbutamol, formoterol ya, obat-obat asma lagi ya yang terkenal salbutamol kan ya. Kemudian juga ada kortikosteroid inhalasi jadi untuk inflamasi karena kita mekanisme terjadinya penyakit asma atau sesak nafas kan eh, selain ada penyempitan ini juga ada terjadinya inflamasi ya. Budesonid, fluticasone dan ya. Kemudian ada kombinasi adalah bronkodilator dengan kortikosteroid. Nah, ini contoh risetnya ya. Nebulizer terapi di dalam COPD eh, masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. COPD ada chronic obstructive pulmonary disease, penyakit paru-paru karena obstruktif luka kronis, ya. Yang sehingga di sini dalam konteks ini digunakan nebulizer, ya, atau inhalasi, secara inhalasi. Device inhalasi terdiri dari nebulizer dan inhaler yang handheld yang bisa diinikan seperti DPI, ini ada pressurized meterdose inhaler and soft mist inhaler tadi diinikan ya. Meskipun MDI, DPI, SMI cocok untuk kebanyakan pasien dengan COPD, beberapa pasien tertentu memiliki tantangan terkait device ini. Ya. Pasien-pasien yang memiliki kognitif, neuromuskular, dan berhasil atau kegagalan ventilatori pernapasan dan memiliki asisten yang terbatas terkait dengan from caregiver perawat ya sebagaimana dia akan dengan aliran inspiratory peak yang suboptimal maka dapat diberikan uh, inhaler handheld ya. Ya
Nih, ya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pasien ya, dia tidak bisa mendapatkan peak inspiratory flow rate ya, laju alir yang peak yang bagus untuk mengatasi resistensi internal dari DPI. Lebih lanjut, pasien memiliki kesulitan dalam mengkoordinasikan inhalasi dengan device actuation, yang mana ini kemudian membutuhkan PMDI dan SMI. Ya, ya. Jadi ini terkait dengan COPD dan masa lalu seperti apa, ya masa lalu begini ya. Kemudian the reason saat ini yang disitu adalah dua nebulizer untuk long acting ya, muscarinic antagonis. Jadi apa ya, memang makanya eh, riset 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 di luar nggak pernah stuck ya, ada aja. Dan ya, memang demikian lah karena sana punya ininya ya. Jadi lebih jauh ya, eh, ketersediaan dari ini nebulizer, nebulisasi memungkinkan ya treatment yang sangat berguna dalam manajemen untuk pasien-pasien tertentu yang memiliki COPD. Ya, tuh. Ini gambarannya ya. Eh, gambaran dari eh, ya, contoh novel. Jadi novel novel itu kebaruan ya, ya baru. Ya. Ya, Mbak Jamila di rumah sakit apa di mana? Kok tanya bilang ada Nggih, Bapak, bapak? saya lagi di rumah sakit, Bapak. Iya itu makanya ada bapak itu. Ya. Ya, novel-novel itu dalam konteks scientific paper ya, ya, baru ya, sesuatu yang baru. Contoh dari nebulizer yang di pasaran yang baru. Ya, contoh beberapa jenis nebulizer yang secara komersil tersedia ya, dengan menginkorporasikan aerosol yang terbaru yang menghasilkan teknologi Pari LC ya. Ini Pari LC, kemudian side stream, kemudian sini Aero Eclipse, ini Micro Air, ini Akita. Ya. Ini bisa ini kan karakteristiknya. Ya. Nah, ini jurnal bereputasi di bidang kita ya, dengan drug delivery. Ini jurnal yang cukup ini dan paper-paper yang masuk di sana paper-paper yang top ya. Dan di sini semua artikelnya, semua papernya adalah review ya, narrative review. Ya, ya. Di sini dia menggunakan Tripodar Pharmaceutical Biologics for Inhalation Therapy. Udah, bentar nih. Nggih, Bapak.
Halo, mohon maaf ada tadi suara saya soalnya nggak terdengar kan? Saya ngobrol-ngobrol. Enggak, Bapak. Aman ya, aman, aman, aman. Nanti kalau terdengar apa Mbak Jamila bahaya nanti ya. Oh gitu, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Mohon maaf ya, ya ini ada tamu. Ini tadi ya ini ya dia ya itu saya udah cerita belum ya. Jadi bahwa salah satu katakanlah yang juga saat ini sangat eh, seksi ya, sangat 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 banyak orang mengkaji itu adalah namanya ya di sini kalau di sini pharmaceutical biologic ada juga istilahnya biopharmaceutical ya. Jadi dia itu produk-produk farmasi yang dia bahan aktifnya atau bahan utamanya adalah dari unsur biologis. Ya, contohnya diantaranya vaksin, gen terapi, terus ya ini ya terapi biologis ya. Abstraknya seperti gen, peptide, protein, virus, dan sel ya, menyediakan benefit clinical. Ya, nah ini are becoming increasingly, dia menjadi yang increasingly meningkat sekali ya, terutama terkait dengan medicine respiratory, pengobatan. Sebenarnya ya ini karena konteksnya adalah dia mau menyampaikan tentang terapi inhalasi sehingga di sini terkait dengan obat-obatan pernafasan. Tapi aktualnya peningkatan pharmaceutical biologic ini tidak hanya di pernafasan, hampir semuanya. Bisa jadi mungkin karena ya kan dunia terus berkembang, berproses ya. Ketika kemudian sekian waktu lalu ketika kemudian marak obat-obatan dengan small molecule chemical ya atau bahan kimia yang struktur ya sintetis ternyata kan hampir semuanya punya impact yang berbahaya. Contoh misalkan katakanlah yang mungkin obat-obat kemoterapi itu kan efek sampingnya kan luar biasa mengerikan ya. Sehingga kemudian di antara pendekatannya adalah dengan pendekatan-pendekatan pharmaceutical biologic ya. Jadi dia menggunakan pendekatan dari unsur biologis, harapannya mengurangi toksisitas dari bahan aktif itu sendiri. Tuh. Termasuk ini ternyata dia meningkat untuk obat-obatan saluran pernafasan. Nah, ini disampaikan bahwa eh, teknologi manufaktur ya yang berdasarkan pada liofilisasi. Liofilisasi itu freeze dry ya. Proses liofilisasi itu proses freeze dry dan juga spray dry, semprot kering, kalau freeze dry beku kering, sudah diterapkan yang sudah diterapkan dan diproduksi oleh dan ini sudah di approve oleh FDA. FDA itu Badan POM-nya Amerika. Ini protein powder, serbuk protein. Nah, ya, nah itu eh serbuk protein, kemudian formulasi dan manufacture pembuatan dari serbuk inhalable, serbuk yang dapat diinhalasikan untuk obat-obat biologis ini sangatlah menantang tetapi attainable. Sangat menantang tapi dapat diraih sesuatu yang dapat diraih. Nah, nah ini tadilah namanya kehidupannya dan yang menciptakan bukan eh, ya ya kita dapatkan oleh Allah ya. Jadi eh, semuanya ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi saya menyampaikan bahwa di antara kelebihan terapeutik biologik ini ya toksisitasnya yang tidak setoksik bahan-bahan kimia sintetis. Namun dia ada masalah. Masalahnya apa? Stabilitas dan beberapa biologis. Sehingga kemudian ini menjadi tantangan bagi para formulator-formulator obat ya untuk mengembangkan eh, stabilitasnya supaya stabil selama posisi si obatnya itu sekian tahun. Dalam kondisi dia selalu terdispersi. Ya. Sehingga formulanya dikembangkan tergantung dari proses manufakturnya ya terkait dengan subjek biologi yang berbeda tekanannya, temperatur, mekanik dan kimia. Ya. Tuh. Ini summary dari ringkasan dari
formulasi powder ya, peptide, protein, virus dan sel 5 tahun ke belakang. Jadi gambarannya kalau lihat di sininya adalah produk-produk biologi ini dia menggunakan teknologi lyofilisasi, lyofilisasi, freeze dry dan spray dry. Jadi dia dikeringkan ya menjadi powder ya. Jadi jadilah DPI, dry powder inhaler. Nah, itu menarik ya. Nah ini saya sih belum menemukan ya di Indonesia dry powder inhaler yang benar-benar murni developed, dikembangkan dan memang awal dari Indonesia ya. Tuh. Terus kemudian ini metode analisis untuk mengkarakterisasi formulasi biologic powder yang terinhalasi ya. Sifat eh, sifat umum dari powder serbu inhalasi ya. Dia inspeksi visual dari ukuran partikel, bentuk dan morfologinya dia menggunakan SEM, scanning electron microscope, datanya kualitatif data. Ya. Ini nanti yang mau riset-riset umumnya baik nanopartikel atau mikropartikel umumnya juga dia menggunakan salah satu karakterisasinya adalah menggunakan apakah SEM, scanning electron microscope atau TEM, transmitted electron microscope. Tujuannya apa? Nah, ini visual inspection untuk mengetahui morfologinya. Dan dia memang sifatnya adalah kualitatif data. Ini yang diinikan risetannya ya. Nah, kemudian tantangannya ya tadi formulasi biologis untuk inhalasi, pengembangan karier baru, ya pembawa-pembawa baru, ya, dan ini terus berkembang ya. Ya seperti cukup berkembang. Nah, selain ya, memang arahnya sekarang adalah teknologi pengecilan ukuran ya. Seiring melesatnya nanoteknologi ya sekarang ada macam-macam, ada polimer nanopartikel, liposom, nanoemulsi, ada nanopartikel logam nanopartikel, ada micelle, ada macam-macam. Nah, termasuk ya eh carrier ini kalau agak-agak out of sedikit ya, agak di luar inhalasi. Sekarang yang cukup rising itu ada namanya microneedle ya. Jadi microneedle itu sekarang kebanyakan patch. Patch itu kalau sebelum microneedle rising seperti sekarang, patch ya seperti katakanlah seperti salon pas gitu ya, koyo cabe ya. Atau kalau misalkan ini ya dengan lembaran tertentu matriks hidrogel lah. Kekinian ya, yang salah satu yang rising adalah microneedle. Bahkan yang terbaru lagi dissolve microneedle ya. Jadi microneedle ya jarum berbentuk mikro dan dia dissolve. Jadi dia nanti bisa larut sendiri ke permukaan kulit. Jadi cukup berkembang. Kalau inhalasi karier barunya juga semakin banyak ya. Umumnya saat ini dengan pendekatan nanoteknologi dengan berbagai sistemnya. Ya. Tantangan berikutnya adalah variabilitas teknik penggunaan pasien, makanya di antara yang berkembang ya ada ada MDI, meter dose inhaler. Jadi supaya dosis obat yang diinikan oleh pasien itu tepat dan akurat. Ya. Ya. Kalau nebulizer tadi kan nebulizer misalkan kita sedang sesak nafas ya, sementara ini ya tergantung perangkat inhalernya ya. Kalau kayak inhaler kan, kak nebulizer kita misalkan sedang kesulitan bernafas, pakai inhaler ini kan sekian menit. Nah itu adalah bagian dari supaya dosis obatnya bisa masuk. Nah, jadi ini tantangannya. Kemudian stabilitas obat dalam bentuk aerosol atau serbuk ya
masuk tadi yang formulasi biopharmaceutical, pharmaceutical biologic tadi juga stabilitas tadi. Kemudian biaya perangkat inhalasi, terutama yang jadi yang MDI, DPI ya itu kan ya butuh butuh ini biaya atau ya biaya yang tidak mungkin yang jelas tidak semurah misalkan sediaan konvensional lainnya seperti tablet sirup dan lain-lainnya. Kemudian tantangan berikutnya adalah regulasi dan uji bioekivalensi karena tadi dosisnya akan bisa harus dipastikan supaya dapat dosis yang konsisten. Kemudian ada trennya diantaranya adalah teknologi inhaler pintar, smart inhaler dengan sensor digital. Ini sekarang apalagi dengan tambahkan AI, ya, itu semakin canggih terkait dengan sensor digital. Kemudian formulasi nanopartikel untuk pengantaran lebih efisien. Ya. Dan pengembangan inhalasi untuk terapi non respiratori. Misalnya ini insulin inhalasi. Nah, kan? Jadi eh, sejauh ini inhalasi insulin kebanyakan disuntikkan, tapi ternyata juga sudah ada yang mencoba-coba meriset mengembangkan insulin dengan pengantaran pendekatan inhalasi. Ini challenge juga ya. Ini sama terkait dengan inhalasi ya. Inhalasi penting untuk penyakit pernafasan, fokus pada efektivitas pengantaran, kemudian penggunaan dan inovasi teknologi. Sediaan inhalasi memerlukan formulasi dan teknologi yang tepat. Ukuran partikel dan perangkat sangat menentukan efektivitas. Tren inovasi terus berkembang. Ya, memang ini ya. Ya kemarin hari malam minggu ya. Ya termasuk dunia dosen ya harus berkembang. Makanya saya kalau kayak kemarin ada kuliah farmasi industri untuk S1 ya, tapi yang memberikan materi adalah orang industri praktisi. Saya ini burung, saya ikut. Kenapa? Karena ya untuk update keilmuan juga, untuk update ini ya, karena misalkan dalam konteks teknologi seperti ini itu kan teknologi baru malah lebih cepat penggunaannya, lebih cepat persebarannya, lebih cepat merebaknya itu dalam ya perusahaan-perusahaan swasta, industri. Termasuk kalau kita di klinik, di rumah sakit ya, itu ya gini, ketika ada teknologi baru, si pembuat teknologi pasti larinya kepada perusahaan. Ya, gimana caranya supaya teknologi baru segera bisa diterapkan. Dalam konteks farmasi, kemudian ketika ada perusahaan yang mempraktekkan ini, dan ini terkait dengan obat, terapi, yang pertama dituju juga bukan apoteker, tapi dokter. Nah, makanya saya mengamati teman-teman dokter, terutama dokter spesialis, spesialis itu knowledge terkait dengan pharmaceutical product itu juga kekinian. Ya, nah ini tren inovasi terus berkembang. Makanya eh, ya di antaranya jadi dosen ya kita harus selalu berusaha ya, mengikuti tren kekinian ya. Termasuk Alhamdulillah Mbak Jamila ganti lagi temanya kan ya. Mudah-mudahan yang ketiga nggak ganti lagi ya Mbak ya. Kalau Mbak Vidya sama Mbak Ulia tetap apa kesambi? Lagi apa ya Pak? Lagi dievaluasi lagi Pak. Gini Mbak tadi Mbak ini jelas tadi awal nggak jelas. Tadi saya sempat ini kan dengan Mbak Aulia katanya juga diminta bikin proposal Bima yang tesis master. Ya, itu bisa dengan pendekatan ya tadi Mbak Jamila udah cerita. Eh, jadi kan dana penelitian proposal dana proposal itu kan terlepas kan kalau misalkan penulisan yang kemarin disampaikan oleh Prof. Warsina yang titik koma bla bla itu kan administrasi ya. Ya, ya itu supaya nggak sampai ditolak itu harus strict ya. Tapi yang termasuk yang big atau masalah ini adalah konten. Ya ini ya. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan ini dan mau misalkan supaya dapat dana
Memang harus dibikin sedemikian rupa supaya apa? Si penelitian yang akan kita lakukan itu benar-benar menarik bagi reviewer dan kemudian si reviewer merasa bahwa ini layak untuk diberikan dana. Gitu. Ya, kayak tadi ya kalau saya lihat idenya dari Mbak Jamila nggak apa-apa dengan dua. Ide dari Mbak Jamila dengan ide seperti itu, ya mudah-mudahan tulisannya juga tidak semuanya kita well prepared. Kalau dari ide besarnya, insya Allah saya optimis sih didanain. Ya, tapi dananya maksimal 40 juta ya Mbak Jamila, nanti mau ini kok dananya sekian ya, ada ketentuannya ya. Jadi mungkin mungkin Mbak Jamila nanti bisa atau Mbak Fadia nanya-nanya ke Mbak Jamila. Baik itu inhalasi, sekarang ophthalmic ya. Ini pertemuan terakhir dengan saya. Mbak Aulia kalau Bu Nuryanti kapan ininya? Kayaknya kan saya lihat udah pernah ngasih beliau veteriner. Belum, insya Allah hari Jumat besok Bapak. Harusnya kemarin Jumat. Tapi kan kemarin itu sempat apa mundur, tapi teman-teman kan di perjalanan. Karena Hmm. kita cuma bertiga, kata Bu di pindah aja. Insya Allah hari Jumat. Oh ya, karena saya lihat di El Diru kok sudah ada veteriner. Ya, rencananya kemarin mau kuliah, tapi mundur Pak. Reschedule di minggu itu. Oke, nggak apa. Ya, jadi saya nanya karena hati ini. Baik, kita lanjutkan terakhir, materi terakhir di RPS tentang ophthalmic ya. Ophthalmic ini obat mata ya. Seperti ininya di obat mata bahwa dia harus steril. Kenapa harus steril? Kalau nggak steril ya bahaya ya. Mata organ yang sensitif ya. Bahkan salah satu bakteri yang patogen, Pseudomonas aeruginosa, itu kalau misalkan sampai ke mata, ya itu kan sangat berbahaya. Ya, sehingga ya wajib hukumnya untuk sediaan-sediaan tetes mata, sorry, sediaan mata, baik itu tetes, salep, gel, ya mungkin ada implan, ada softland dan macam-macam yang untuk ditujukan ke mata harus benar-benar steril. Nah, sehingga sterilitas harus dipenuhi, isotonisitas dipenuhi karena kalau isotonisitas kalau kemarin parenteral itu isotonisitas itu hubungannya dengan selnya mengalami lisis atau mengerut ya. Dalam sediaan mata, isotonisitas itu menjadi yang sangat sensitif dan harus sebisa mungkin isotonis apa? Terkait dengan kenyamanan pengguna. Karena kalau nggak isotonis, perih sekali. Ya. Makanya kalau kita menggunakan obat tetes mata, ya kadang-kadang ada yang perih, ada yang enggak, ya itu bisa jadi karena eh, salah satunya isotonisitasnya. Selain bisa jadi karena memang eksipien dalam formula yang digunakan memang ada bahan-bahan yang bisa menimbulkan sedikit rasa perih. Kompatibilitas ya kesesuaian ya zat aktif dengan resipiennya. Tujuannya meningkatkan bioavailabilitas, stabilitas obat dan kenyamanan dan keamanan. Nah, karena ini mata ya. Saya ini kan. Jadi dalam farmasi the most popular route of administration. Jadi rute administrasi pemberian obat yang paling populer adalah oral ya. Namun eh, tidak semua kemudian dapat diberikan oral sehingga berikutnya yang populer adalah apa? Sakitnya di mana ya obatnya di situ. Gitu. Karena apa? Bioavailabilitasnya, absorpsinya ya. Makanya kemudian juga ya saat ini dengan kerangka berpikir seperti itu sekarang semakin beragam obat-obatan dengan berbagai macam rute pemberian atau cara pemberian ya, sementara ya. Masuk mata ini ya memang kalau mata makanya spesifik ophthalmic ya karena harapannya bioavailabilitasnya bagus gitu. Kemudian menjaga stabilitas obat, memberikan kenyamanan dan keamanan. Tantangannya ya bioavailabilitas rendah karena ya kita ada gerakan mata kan. Nah, ya, ya memang kalau kita kaitkan dengan agama, kata orang memang Allah itu mah luar biasa ya. Ya. Sehingga mata pun juga kita diberi kemampuan kedipan ya.
Ya, kita sekarang bisa misalkan merasakan nggak, sekian lama kita paksa mata kita nggak berkedip, ya matanya perih atau gimana. Sehingga dengan adanya gerakan kedipan mata, ya di antara impactnya, ya ketika ada mata kita mengalami sakit, ya, harus mencari obat yang benar-benar pas supaya terapinya maksimal. Nah, ini adalah disebabkan oleh air mata karena tadi gerakan kedipan mata, iritasi dan sensitivitas mata, kepatuhan pasien, dan inovasi. Ada teknologi sustain release, formulasi bebas pengawet. Kalau formulasi bebas pengawet, mungkin saya bisa kasih contoh, sekarang tetes mata Preto, atau dulu saya terkenal Preto ya, Preto. Atau kalau sekarang mungkin karena saya udah lama sekali nggak ke apotek ya. Dulu kalau di apotek seneng saya karena bisa banyak tahu produk-produk baru. Jadi umumnya biasanya formulasi-formulasi yang bebas pengawet dia kemasannya adalah dosis tunggal. Dan artian sekali dipakai, selesai, selesai, selesai buang. Gitu. Setahu saya dulu tetes mata Preto itu dia bebas pengawet karena dia sekali disposable. Ya. Nah, ternyata kemudian berkembang juga ada namanya teknologi sustain release. Ya. Jadi dia dengan pelepasan yang berkelanjutan. Ya. Pendekatannya diantaranya mungkin nanti ada kalau di ini dengan softland. Softland dulu ya softland dulu mungkin ininya adalah untuk seperti kacamata, ya, tapi sekarang softland juga ada pendekatan digunakan sebagai terapi obat. Jadi ini jenis bentuk sedia oftalmiknya ada larutan, suspensi, salep mata, gel, emulsi, dan sistem pengantaran khusus nanopartikel dan ada in situ gel. In situ gel ini dalam artian begini ya, ini eh kalau sistem pengantaran khusus nanopartikel ya all of the produk semua produknya dibuat dalam ini nanopartikel. Kalau in situ gel, gel in situ. Jadi dia misalkan untuk penyakit mata oftalmik mata ya, itu didesain obat in situ gel. Artinya begitu misalkan dia diteteskan di mata atau diteteskan, ya untungnya diteteskan. Ketika diteteskan di mata, kemudian dia di mata itu dia akan membentuk gel. Tujuannya apa? Meningkatkan waktu kontak. Dengan meningkatkan waktu kontak apa? Harapannya obat yang terdifusi, yang terpenetrasi masuk ke dalam jaringan kornea semakin banyak. Ketika obat yang diabsorpsi banyak, kemudian apa? Bioavailabilitasnya juga akan meningkat. Tuh. Ini persyaratan mutunya, ya wajib steril, pH sesuai kenyamanan, isotonisitas tadi udah bebas partikel asing, ya kita ini kan aja. Misalnya kita nggak sengaja merasa kelilipan, wah itu kan udah nggak nyaman. Ya. Viskositas jadi harus bebas partikel asing juga. Kemudian viskositas optimal. Viskositas optimal itu maksudnya begini, ya sediaan mata yang bagus, misalkan dalam konteks tetes mata. Ya. Itu yang bagus adalah dia tidak terlalu encer, tapi juga tidak terlalu kental. Ya. Artinya dia optimal. Artinya apa? Ya begitu mulut dari kemasan ini dimasukkan ke ini, dia tidak langsung netes. Ya. Kenapa kalau dia langsung netes? eh ya akan banyak kehilangan obat. Tapi dia dibuat supaya netesnya pas, klik. Nah, begitu netes, ya. Nah itu kemudian dengan viskositas tertentu dia juga tidak cepat dinetralisir oleh gerakan mata. Itu. Dan waktu itu saya sampaikan bahwa dalam konteks farmasi yang terbaik itu tidak selalu yang paling tinggi, juga tidak terlalu yang paling rendah. Jadi maksimum atau minimum kalau di konteks farmasi secara umum bukan yang terbaik. Yang terbaik yang gimana? Yang optimal. Tuh. Ya. Bagaimana itu optimal? Ya ketika kita membuat obat dan semua parameternya memenuhi syarat dan itu optimal pada level tertentu. Ya. Nah, kemudian pengawet jika multidose, stabilitas kimia dan fisika.
Ini bahan tambahan excipient-nya yang lumayan, ya, ya. Ada pengawet, menstabil eta, penambah viskositas. Ya. Kenapa tambahkan viskositas? Tadi untuk mendapatkan kekentalan yang optimum. Buffer ada buffer fosfat, ada buffer asetat, dan penambah kelarutan. Terutama ketika kita dapatin di secara preformulasi sifat fisikokimianya kurang larut di dalam air, ya, kelarutannya kecil di dalam air, maka perlu tambahkan surfaktan. Karena surfaktan, ya, sambil reminder, surfaktan dapat digunakan sebagai untuk meningkatkan kelarutan. Surfaktan juga dapat digunakan untuk mencampurkan atau menghomologenkan antara minyak dengan air. Ada sterilisasi dan stabilitas. Metode sterilisasinya ada filtrasi secara mekanik, ada autoclave, terutama untuk bahan-bahan yang tahan panas. Stabilitas dipengaruhi oleh pH dan ion, suhu penyimpanan, interaksi dengan wadah. Nah, ini pengaruh semua ya, makanya kalau diamatin ya obat tetes mata ya kemasannya kan nggak sembarangan ya. Nah, nggak sembarangan dalam hal ini apa bahannya nggak boleh sembarangan. Jangan sampai kemudian si bahannya dia ada interaksi dengan zat aktif. Ketika dia ada interaksi dengan zat aktif, misalkan dia erosi ya nanti bahan ada di material di wadah ini dia bisa bercampur dengan obat kita sehingga akan mengurangi potensi dari obat atau zat aktif yang ada di dalam sediaan oftalmik tersebut. Hmm. Di situ pengetahuan terkini ya dan nanopartikel dan nanoliposom ya. Ya sebenarnya kalau yang ini disebut liposom aja nggak apa-apa ya. Tapi ini spesifik di nanoliposom ya. Tapi kalau tambah disebutkan nanoliposom pun disebut liposom saja itu orang harusnya sudah paham bahwa yang namanya liposom dia ukurannya adalah nanometer. Gitu. Terkini tadi dari situ gel yang mengental di mata. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi, Pak? Ya tadi dengan formulasi. Di dalam formula bahan yang digunakan, eksperimen di sana, dia dapat begitu dia ketemu dengan cairan mata, dia akan terbentuk gel yang mengental. Apa saja? Banyak ya. Ada beberapa bahan ketika dia ketemu dengan apa? Ketemu dengan air dia kemudian dapat terbentuk gel, ketemu dengan air kemudian dia dapat mengkerut ya, macam-macam. Nah, jadi untuk mendapatkan in situ gel harus dikaji apa ya senyawa apa yang kemudian ketika dia berinteraksi dengan cairan dan ada cairan mata dia dapat membentuk gelling agent. Jembatan terkini berikutnya ada ya, tadi kontak lens ya, soft contact lens drug delivery. Jadi tadi saya sudah indikan bahwa sebelum zaman semakin maju soft lens umumnya sebagai ya kacamata kayak gini ya. Jadi lensanya kecil ya ditempelkan di mata sebagai lensa pengganti kacamata. Dan ternyata ilmu terus berkembang. Ternyata kemudian ditambahkanlah something di dalam soft lens itu, kontak lensnya itu. Ya. Sehingga kemudian senyawa obat yang dimasukkan, diinkorporasikan kepada soft lens, dia dapat eh, melepaskan zat aktifnya sehingga dia ada efek terapeutik di sana. Ini ya seiring perkembangan zaman, jadi terus ini ya. Seperti yang saya ini kan waktu kuliah tamu kemarin, yang kuliah perdana saya ini kan, kuliah perdana Mbak bertiga ini terkait nanoteranostik. Ya. Jadi jadi kalau nanoteranostik kan kemarin bahwa terapi dan diagnostik dalam satu device dan dia ukurannya nanometer. Nah, itu kekinian diantaranya sifatnya itu uh, sekaligus. Kemudian ada juga prodrug untuk meningkatkan permeabilitas, intraocular implants untuk pelepasan jangka panjang, dan hydrogel contact lens sebagai drug delivery.
Contoh sudian oftalmik, ya, ada tetes mata, yang lazim ya, yang umum tetes mata, ya, eh, komponen utamanya zat aktif, karena tetes mata, umumnya dia bentuknya adalah larutan, ini dia bentuk pelarut. Umumnya, ya, kalau kemudian dia ada dalam bentuk suspensi, emulsi sangat mungkin. Jadi gini, sekian tahun lalu, sebelum perkembangan teknologi, apakah mikro, apakah nano, itu terutama sebelum berkembang teknologi nano ya, itu tetes mata itu sangat tidak dianjurkan, sangat tidak disarankan menggunakan suspensi. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau suspensi, ya, sekali lagi tadi disclaimer-nya adalah sebelum ditemukan atau marak terkait dengan teknologi nano. Ketika disebut suspensi saja sebelum ada nanoteknologi, itu si zat aktif atau zat terdispersinya dia akan mengendap. Gitu. Nah, dengan adanya nanoteknologi dibuatlah nanosuspensi. Nah, sehingga sekarang tetes mata tidak lagi mengharuskan larutan. Dia bisa menggunakan nano emulsi, nano suspensi. Ya. Ya, kenapa demikian? Nano emulsi, nano atau whatever, nano partikel yang bagus itu ukuran nanonya adalah di bawah 100 nanometer. Ketika partikel berukuran di situ, ya itu eh, tubuh masih bisa mentoleransi. Ya, kalau dalam konteks mata tidak ada kerasa seperti yang ganjil-ganjil di situ. Ya. Kalau misalkan ukuran mikro atau milimeter, ya contohnya misalkan kita kelilipan ya. Kalau kelilipan kan, wah matanya kan biasa kecil sekali. Ya, gitu. Jadi komponen utamanya aktif, contoh alat antibiotik, antihistamin, nah, terjemah antihistamin ada larutan lubrikasi. Nah, untuk ya melubrikasi, membuat licin, ya, menurut salep mata. Basisnya ada vaselin, nanolin, karbopol dan lain-lain sebenarnya ya. Ini contohnya aja. Kelebihannya ketika gel atau salep itu kontak dengan mata lebih lama, kekurangannya karena salep gel ya penglihatan kabur sementara. Nah ini beberapa artikel ilmiah ya yang relatif baru ya. Bagaimana si Mbak Yulia Kaluzni dan Mitchell Klausner ini ya, dia mengembangkan ini nih di luar tuh wah benar-benar ini ya, ya. Kayaknya apa di S2 apa di jadi nah, sekarang coba kita ini kan ya. Ketika kita mau mencoba mengembangkan obat untuk mata, ya, itu kan uji efektivitasnya kan agak berat, agak susah. Gimana kita mau menekan ke mata? Kenapa? Bila kalau bahannya ternyata toksik ke mata bisa bahaya, bisa buta. Oke, buta paling parah. Tapi kalau kemudian ternyata kita coba mau menguji efektivitas obat mata tertentu dan langsung ke manusia dan ternyata dia iritan kan juga bahaya. Mata itu kan organ yang sangat sensitif sekali. Nah, para peneliti di luar sana, kalau lihat namanya sih ini orang Eropa atau Amerika ya, si dua orang penulis ini dia mengembangkan apa? Model jaringan korneal 3D. 3D berarti tiga dimensi ya. Gitu. Jadi tidak hanya dua dimensi, tiga dimensi ya eh, menyerupai yang benar-benar mendekati seperti model yang diharapkan. Jadi paper ini bercerita tentang ya rekonstruksi secara in vitro ya model jaringan korneal 3D tiga dimensi untuk toksikologi okular ya dan pengembangan obat oftalmik. Jadi ini gambarannya ya, si peneliti ini ya dia membuat katakanlah membuat kornea buatan. Ya.
3D ya. Kornea buatannya itu dibuat sedemikian rupa, kandungan-kandungan di sana, senyawa-senyawa yang ada di dalam korneal buatan itu sama dengan korneal beneran, gitu. Ya. Karena saat ini ya kekinian 3D sel epithelial korneal manusia, ya, modelnya ini sudah di replace ya, di replace dengan tes iritasi mata hewan secara in vivo. Sorry. Sudah menggantikan, have replaced, dan menggantikan kan, disebutkan is our worst word. Ya. Ini berarti saat ini model kultur sel epitel korneal 3 dimensi dari manusia itu dia sudah menggantikan uji iritasi mata secara in vivo di dalam hewan untuk banyak aplikasi, dan upaya untuk validasi substansinya progres, ya, sedang progres untuk memastikan, verify, dan mengapprove uji iritasi mata alternatif untuk penggunaan yang lebih luas. Nah itu menarik ya, menurut saya menarik. Contohnya, contoh dari model kultur korneal secara in vitro. Ya, kalau ini yang sini adalah in vitro submatch 2D yang monolayer. Jadi dia kalau itu tidak ada panjang dan lebar saja. Sebelahnya, nah, kan lebih kompleks nih. Nah, karena dia 3 dimensi. In vitro rekonstruksi, ya, model epitelial korneal 3 dimensi. Kemudian yang sebelahnya in vitro reconstructed 3D corneal equivalent model. Itu kurang lebih. Nah, terus kemudian ini model jaringan korneal in vitro, ya. Ini modelnya, aplikasi dan ini gambar ini menunjukkan ya pewarnaan hematoxylin eosin, pewarnaan yang sangat jamak ya untuk organ-organ hewan tertentu ya. Ini yang gambar sebelah kanan ya, ya, hematoxylin eosin pewarnaan seksi menyilang dari epitel korneal manusia, dan model jaringan korneal 3D in vitro. Nggak bisa diamatin ya, warnanya udah beda. Nah, kemudian ini ada pengembangan farmaseutik, AAV itu adeno associated virus, produk terapi gen berbasis adeno associated virus untuk apa? Untuk mata. Luar biasa ya. Jadi di luar sana, di mana nih? Oh, di USA ya sudah ada riset ya yang dia menggunakan terapi gen berbasis AAV, adeno associated vine, ya, untuk mata. Ya, jadi dia terapi untuk mata menggunakan gen terapi, luar biasa ya, untuk mata. Kemudian ini ada mekanisme elusidasi mekanistik. Di sana ada ini di Cina ya, jenis obat-obatan ya, ini di bawahnya QGD Huangwen, QGDHW, lumayan sering digunakan pada formula herbal Chinese. Digunakan untuk apa? Untuk merawat pandangan-pandangan yang blur, yang kurang terang. Ini dia mekanistik, elusidasi mekanistik obat formula bahan alam ini dalam posisi manajemen terkait dengan mata kering, terkait dengan usia, age, melalui metabolimik dan network farmakologi. Nah, summary-nya, serotonik memerlukan perhatian tinggi terkait sterilitas, kenyamanan dan efektivitas, bioavailabilitas dan stabilitas, meningkatkan
bedah terapi, optalmik, kombinasi informasi dan teknologi modern, perkembangan ke depan, nanoteknologi dan sistem pelepasan terkendali atau sustain release delivery. Baik, itu ini kan yang bisa saya ini kan. Silakan kalau ada yang